Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Kardiman di Adkar Channel. Sosok Tuhan dalam pandangan 6 agama di Indonesia semestinya wajib diketahui oleh semua orang agar tidak salah persepsi dan sebagai salah satu bentuk toleransi antar umat beragama. Sementara itu, agama berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah ajaran atau sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan seseorang kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan lingkungannya. Di Indonesia sendiri, setiap orang berhak untuk memeluk agama atau kepercayaan masing-masing yang sudah diakui, mulai dari Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap warga negara mempunyai kebebasan untuk memeluk agama mana sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 1. Setiap agama menyembah dan mempercayai ajaran yang dituangkan dalam kitab suci. Nah, untuk mengenal sosok Tuhan dalam pandangan 6 agama di Indonesia, mari kita simak ulasannya sebagai berikut yang disadur dari beberapa sumber. Sosok Tuhan dalam agama Islam. Menurut ajaran agama Islam, Tuhan dinamakan sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diyakini sebagai Zat Maha Tinggi yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir dan hakim untuk alam semesta. Kata Allah dalam Al-Quran merupakan sebutan khusus dan tidak dipunyai oleh kata lain selainnya, karena hanya Tuhan yang Maha Esa yang berhak menyandang nama tersebut. Keesaan Allah bisa dibuktikan dengan 3 bagian pokok, yaitu kenyataan wujud yang tampak, rasa yang ada dalam jiwa manusia, dan dalil-dalil logika. Kenyataan wujud yang terlihat, Al-Quran memakai seluruh wujud bukti, terlebih keberadaan alam semesta dengan segala isinya. Yang kedua, sosok Tuhan dalam agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Menyadur dari laman Morarev Kemenag, dalam agama Kristen konsep ketuhanan terdapat dalam Trinitas, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus, yang mana Yesus Kristus dipandang sebagai Tuhan karena percaya bahwa Yesus merupakan firman yang sudah jadi manusia. Konsep ketuhanan kedua agama ini sebenarnya sama, tapi agama Katolik masih menghormati dan menjunjung tinggi santo dan santa atau orang-orang suci. Dalam Alkitab ada dalam Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kemudian ada disebutkan juga dalam Samuel 7 ayat 22, sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Yang berikutnya, sosok Tuhan dalam agama Hindu. Menyadur dari laman repositori Winsuska, Tuhan dalam agama Hindu dikatakan sebagai Brahman dan Sang Hyang Widi. Selain itu, pada dasarnya ketuhanan dalam agama Hindu adalah kepada Tuhan yang Maha Esa. Akan tetapi sistem ketuhanannya terkoordinasi pada konsep Trimurti. Trimurti sendiri terbagi atas 3 sifat, yaitu Brahman, Wisnu, dan Siwa. Dewa-dewa kemudian digambarkan dalam bentuk jelas dengan tujuan untuk penyembahan. Banyak masyarakat yang tidak menganut agama Hindu mengatakan bahwa agama Hindu mempunyai banyak Tuhan. Bahkan tidak sedikit pula yang mengatakan bahwa Hindu adalah agama politeisme. Pandangan tersebut nyatanya tidak benar menurut mereka, sebab dalam Weda dijelaskan bahwa Ekam Sat Vifra Bahuda Vadanti, yang punya arti Tuhan itu satu, tapi orang yang bijaksana Maharsi menyebut dalam berbagai nama. Sosok Tuhan dalam agama Buddha. Menurut laman UIN Jakarta, konsep ketuhanan yang Maha Esa dalam agama Buddha berbeda dengan konsep ketuhanan dalam agama lain, terlebih untuk agama Samawi atau Abrahamic religions. Di dalam kitab Sutta Pitaka Udana ke-7 diterangkan bahwa Tuhan dalam bahasa Pali merupakan Ati Ajata, Abutam, Akatam, Asam, Katam. Subjek yang dipandang sebagai Tuhan sesuatu yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, tapi keadaannya maha mutlak. Konsep ketuhanannya lebih bersifat non-teistik, yaitu tidak menekankan keberadaan Tuhan Sang Pencipta dan tergantung padanya. Namun bagaimana mengejawantahkan sifat Buddhisme? Untuk agama ini, tujuan akhir hidup manusia hanya untuk mencapai kebudaan Anuttara
samsyak sambodi atau pencerahan sejati, di mana batin manusia tak perlu lagi mengalami proses tumimbal lahir. Berikutnya adalah sosok Tuhan dalam agama Konghucu. Dalam laman repositori Winsuska, konsep ketuhanan dalam agama Konghucu tidak bisa diperkirakan dan ditetapkan. Dalam Yijing diterangkan bahwa Tuhan adalah maha sempurna dan maha pencipta. Yuan, maha menjalin, maha menembusi dan maha luhur. Heng, maha pemurah, maha pemberi rahmat dan maha adil. Li, dan maha abadi hukumnya. Zen. Selain itu ada kata lain yang berhubungan dengan agama Konghucu, yaitu Tianli dan Tianming. Tianli merupakan hukum-hukum atau peraturan yang berasal dari Tian, firman Tuhan. Sementara itu Tianming merupakan sesuatu yang sudah dijadikan atau sudah terjadi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.